Hari ini kita akan membahas tentang contek-mencontek. Halo manggabar dimanapun kalian berada, saya Artupida. Selamat datang di channel ini. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pemula, lalu kalian pengen tahu banyak hal soal menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna, tinggalkan komen dan tekan tombol jempol ke atas. Pertanyaan dari kalian seperti ini. Kalau misalnya nih, kita tiap hari gambar tapi nyontek gambar terus, maksudnya bukan orisinil gambar kita, itu bisa bikin improve skill kita nggak sih? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya menarik banget karena banyak mitos-mitos yang salah seputar menggambar, terutama soal contek-mencontek ini, soal redraw lah, soal mencontek, soal tracing, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita jawab hal tersebut, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Kalian bisa mulai dengan membedakan antara nyontek dan nyolong. Oke? Nyolong itu berarti ada sebuah karya, kita ambil karya itu terus kita aku-akuin. Jadi di sini prinsipnya adalah nyolong itu mengaku-ngaku karya. Jadi ada karya orang, kita aku-aku karya kita. Nah, sedangkan nyontek itu kita masih berusaha melakukan sesuatu. Kita masih berusaha untuk memberikan effort untuk menggambarnya. Jadi ada perbedaan antara nyolong dan nyontek. Lalu apakah Lalu apakah nyolong itu bagus? Apakah nyontek itu bagus? Nanti kita akan jawab. Tentang menyontek, menggambar itu, menggambar, melukis, seni, dan lain sebagainya itu, semua hal di dunia ini sebenarnya adalah mencontek. Kalian bisa bayangkan dari zaman dulu purba, misalnya kalian melihat lukisan-lukisan di gua ya, orang-orang purba itu menggambar, misalnya dia menggambar jerapah gitu ya, di gua di Afrika gitu misalnya. Bukankah mereka itu mencontek dari alam? Walaupun nggak realis, walaupun gambar rusanya atau gambar macan atau gambar jerapahnya itu tidak seperti aslinya, tapi mereka berusaha untuk mencontoh yang asli. Dan karena keterbatasan visual, keterbatasan skill mereka, juga jadinya jadi seperti itu doang ya. Nah, lalu sejarah contek-mencontek dalam menggambar itu ya awalnya dari hal-hal seperti itu. Manusia purba melihat alam di sekitarnya, mereka merekam semuanya itu apa yang mereka lihat, mereka gambarkan di dalam gua. Sampai kemudian ada orang-orang lain yang melihat karya itu lalu menyempurnakannya lagi. Mereka melihat bahwa ini kayaknya jerapah ini nggak seperti ini deh. Ini harusnya jerapah itu ada buntutnya gitu. Mungkin karya yang sebelum itu nggak ada buntutnya. Proses ini terjadi terus menerus berkembang terus seiring berkembangnya kemampuan manusia. Nah, proses itu terjadi di setiap hal di bumi ini. Proses mencontek terus mengembangkannya lagi itu merupakan bagian dari perkembangan manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya tanpa menyontek kita nggak bisa berkembang. Tanpa menyontek masterpiece yang ada sekarang nggak akan pernah ada. Film-film, anime, dan lain sebagainya. Contoh ya, misalnya, kalian misalnya perhatikan cerita Dragon Ball. Bukankah Dragon Ball itu mencontek kisah legenda dari Cina ya, tentang Sun Gokong? Tapi sedikit dipelintir, seperti itu. Sama-sama monyet, sama-sama punya buntut, sama-sama mencari sesuatu. Kalau misalnya Sun Gokong asli itu mencari kitab suci ke barat, kalau Son Goku itu dia mencari 7 bola naga gitu. Ceritanya berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu kalian bisa lihat misalnya yang lagi tren sekarang ya, kesukaan saya film, anime, dan manga itu Shingeki no Kyojin. Pada dasarnya Shingeki no Kyojin kan mencontek dari mitologi mana itu ya? Yang ada Thor gitu-gitu. Mitologi Norse ya itu atau mana ya? Coba kalian tulis di bawah. Kira-kira kalian punya informasi nggak itu tuh mereka mencontek dari mitologi mana? Karena di situ ada beberapa hal-hal yang sama persis. Jadi si komikusnya itu mencontek dari sesuatu hal yang lain. Jadi di sini kan harus tahu bahwa mencontek itu adalah bagian dari perkembangan. Nah, dalam menggambar sendiri, mencontek itu udah nggak bisa dipisahkan. Dalam artian begini, kita anggap kalian sebagai komikus ya, atau kalian sebagai ilustrator di dalam sebuah studio. Kalian mendapat pesanan dari klien, lalu kalian disuruh, coba kamu tolong gambarkan seorang jagoan lagi naik Harley Davidson. Nah, lalu kalian menggambar nih Harley Davidson, tapi menurut kalian Harley Davidson yang kalian gambar, yang ada itu kurang oke. Jadi kalian tambah-tambahkan Harley Davidsonnya banyak dibikin kotak. Nah, menurut kalian, kira-kira klien akan menerima nggak gambar Harley Davidson kalian? Walaupun gambarnya itu, motor itu sangat realis sekali, tapi yang namanya motor Harley Davidson itu spesifik. Jadi di sini apa yang bisa kalian lakukan sebagai komikus atau sebagai ilustrator untuk mewujudkan karya itu? Mau nggak mau kan harus nyontek. Menyontek Harley Davidson yang sesungguhnya. Kalian mencari modelnya, kalian foto, kalian cari di internet, terus kalian gambar ulang. Nah, dari sini kalian mulai paham apakah mencontek itu bisa bikin kita berkembang.
Lalu berikutnya dengan mencontek, sebenarnya misalnya kita mencontek karya orang, sebenarnya kita sedang membongkar, bahasa Indonesianya itu lebih kerennya itu napak tilas, proses dari artis itu atau dari si pelukis itu ketika membuatnya. Jadi kita kayak mengikuti, terus kita menginterpretasikan, ini kira-kira kayaknya langkahnya ini dulu deh, kayaknya langkahnya ini dulu deh, gitu ya. Jadi pada dasarnya mencontek juga membuat kita menjadi punya kemampuan di mana kita bisa mereka-reka sebuah proses. Jadi kita menciptakan proses kita sendiri. Ketika proses itu mungkin tidak sama dengan proses yang dikerjakan sama artis aslinya, dan akhirnya membuat gambar itu menjadi berbeda, hal-hal seperti itu yang akan menjadi karya itu menjadi style punya kita, karena itu spesifik atas keterbatasan kita sendiri. Ketika kita nyontoh, kita gagal, akhirnya itu menjadi style kita. Ini seperti misalnya kalian pengen masak nasi goreng. Terus kalian melihat nasi goreng itu ada nasi, ada kecap, ada misalnya pas kalian makan ya, kalian bisa merasakan pedas, kalian bisa merasakan bawang dan lain sebagainya. Terus kalian coba-coba, kalian masak sendiri. Kalian beli nasinya, kalian tambahkan ini, tambahkan itu. Nah, memang di sini dalam prosesnya pasti akan ada trial dan error, akan ada percobaan. Kalian akan melakukan banyak kesalahan ketika kalian mencontek. Jadi mencontek itu juga sulit. Mencontek itu bukan berarti wah, gambar kok cuma nyontek, gambar kok cuma nyontoh. amatir sekali gitu atau murahan sekali. Nyontek itu juga sulit. Nyontek dengan benar tapi ya. Untuk video cara mencontek dengan benar, tunggu aja video setelah video ini ya. Berikutnya, mencontek itu memperkaya visual memori otak kita. Jadi, memperkaya informasi visual di otak kita. Jadi, misalnya, sejago-jagonya orang, ketika dia itu disuruh menggambar sesuatu yang dia tidak tahu, maka nggak akan jadi bagus. Misalnya nih, ada ilustrator jago banget. Ceritanya misalnya kita panggil, kita bangkitkan Rembrandt misalnya. Dia kan jago banget tuh di masanya. Pelukis yang sangat jago. Terus kita bangkitkan pakai mesin waktu, kita hadirkan di masa ini. Lalu kita suruh dia menggambar misalnya Syahrini. Tapi syaratnya dia nggak boleh lihat di internet, dia nggak boleh nyontek, dia nggak boleh melihat fotonya, dia nggak boleh, pokoknya nggak punya informasi tentang siapa ini si Syahrini. Dia cuma tahu Syahrini itu adalah wanita Indonesia. Mau sejago-jagonya orang apapun, mau sekeren-kerennya gambarnya apapun, ketika dia tidak mempunyai informasi, gambarnya juga nggak akan bisa, mungkin bagus secara ya, tapi secara apakah gambar itu menjadi sesuai dengan kemauan si klien atau dengan tujuan karya itu belum tentu itu ya. Jadi walaupun misalnya nih Kim Jung Gi contoh, kalau kalian bisa lihat itu ada artis Korea namanya Kim Jung Gi, dia menggambarnya itu seolah-olah tanpa referensi. Dia menggambarnya pakai pen, terus dia menggambar terus gitu. Dia bisa gede banget ya gambarnya. Keren banget sih. Tapi di situ sebenarnya yang dia gambar itu adalah apa yang ada di kepala dia, apa yang ada di memori. Nah, bagaimana dengan ketika dia bisa menggambarkan imajinasi gitu. Misalnya dia bisa menggambarkan mobil yang bisa terbang, orang bisa ini itu gitu ya misalnya. Kalau pertanyaannya misalnya bagaimana artis-artis yang jago-jago itu bisa menggambar dengan imajinasi? Pada dasarnya mereka itu cuma menggambar dari yang ada di otak mereka. Mereka mengeluarkan lagi informasi yang ada di otak mereka campur-campurkan, terus mereka wujudkan dalam visual. Jadi pada dasarnya, tanpa kalian mencontek, kalian nggak akan pernah bisa maju. Jadi di sini kita mulai mendapatkan jawabannya. Apakah mencontek karya orang itu bisa bikin improve? Kalian bisa mulai menyimpulkan nih. Mencontek dengan benar, yang jelas, kalau kalian, sekali lagi, kalau kalian mencontek dengan benar, kalian akan bisa improve dengan cepat, oke? Kalau ini syaratnya cuma kalau kalian bisa nyontek dengan benar ya. Jadi ada syaratnya. Jadi nggak asal nyontek, nggak asal kalian kayak mesin fotokopi aja contek-contek gitu. Untuk basic, untuk awal-awal kalian belajar gambar sih nggak apa-apa, nggak masalah. Dan memang harus seperti itu. Pada dasarnya kalian harus bisa kayak mesin fotokopi, kalian bisa menangkap apa yang kalian lihat terus kalian gambarkan di kertas seperti itu. Tapi ketika kalian melakukan itu terus-menerus dan kalian tidak menggunakan cara yang benar, kalian akan berhenti di situ. Kalian akan stuck di proses itu. Kalian akan cuma bisa menggambar cuma dengan mencontek. Jadi jika kalian pengen masuk ke dunia industri, misalnya ke dunia animasi, komik dan sebagainya, mau nggak mau kalian harus belajar nyontek. Misalnya nih, kalian disuruh dapat orderan membuat komik Doraemon. Mau nggak mau, di proses awal kalian harus banyak menyontek komik Doraemonnya. Kalian ulang terus-menerus. Kalian harus melihat komik Doraemon seperti apa. Kalian contek terus-menerus. Doraemon seperti apa, Nobita seperti apa, Shizuka seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu kalian menggambarkannya lagi, mengulang. Nah, apa yang terjadi jika kalian nggak bisa nyontoh Doraemonnya dengan mirip 100%? Yang jelas editornya akan ngamuk-ngamuk. Orang yang membaca komik Doraemonnya akan kesel. Ini Doraemon kok masa kayak gini? Doraemon kok kurus? Gitu misalnya. Doraemon kok otomatis menjadi karya kita menjadi gagal. Yang jelas, selama kita tidak nyolong, mencontek itu bagus. Menyolong itu bagaimana? Menyolong itu adalah kalian mengaku-ngaku gambar. Misalnya gini, kalian menyontek karyanya artis X, lalu kalian posting di sosmed, terus kalian mengaku-ngaku ini karya kalian, tanpa kalian menyebutkan
ini karyanya siapa aslinya, itu namanya nyolong. Apalagi kalian diperjualbelikan. Itu fatal. Jadi nyontek bisa bikin improve? Bisa. Jelas bisa selama nyonteknya benar. Lalu pertanyaannya, nyontoh yang benar itu seperti apa? Tunggu di video berikutnya.